أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jundus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Shadaqal aziz. Jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita, utamanya rahmat iman dan juga rahmat-rahmat yang lain, termasuk pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan, kemudahan untuk memakmurkan masjid ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Kasih sayang Allah pada manusia begitu besar, dengan harapan supaya manusia tidak ada yang tersesat. Maka Allah menunjukkan dua jalan. Ini jalan yang bengkok, kalau kamu lewat ini pasti celaka. Ini jalan yang diridhoi oleh Allah. Dua-duanya diterangkan dengan jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Tinggal manusianya pilih yang mana. Manusia dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup oleh Allah, tetapi masih banyak manusia yang tidak mau menggunakan perlengkapan cukup dari Allah itu. Pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Allah memberitahu kepada kita dalam Al-Quranul Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada setiap jiwa telah diilhamkan, telah diberikan petunjuk oleh Allah. Fujuraha, jalan bengkok, jalan bengkok. Siapa saja yang melewati jalan ini pasti celaka. Yang kedua, watakwaha, siapa yang mau lewat ini pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi Allah nggak maksa. Walaupun kita manusia diberi perlengkapan cukup dan kita tahu ini jalan bengkok, jalan yang menyesatkan, dan ini jalan yang diridhoi Allah, Allah nggak maksa. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang mau mensucikan dirinya, tahu baik dan mau berbuat baik, tahu benar dan mau menegakkan kebenaran. Itulah orang yang beruntung. Adapun yang kedua, waqad khabba man dasaha, celaka orang yang mengotori jiwanya, tahu kalau itu jelek tapi terus, bahkan kalau diingatkan maka mereka tidak pernah nggak tekno peringatan itu. Mudah-mudahan negeri kita ini tidak banyak orang-orang yang tidak mau menerima peringatan, apalagi kalau mereka itu berkuasa, tidak mau diingatkan, rusak kehidupan. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja,
kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, la yu'min, mereka tidak bakal mau beriman, tidak bakal percaya. Walaupun kebijakannya salah, keputusannya salah, diingatkan, la yu'minun, gak pernah gatekno. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia tidak banyak orang-orang yang seperti ayat ini. Lebih-lebih ditambah ayat yang lain, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ada dua kelompok banyak diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Biasanya diterangkan dengan iman, kafir. Banyak ayat-ayat yang menerangkan iman, kafir. Tetapi tidak hanya diterangkan dengan iman dan kafir saja. Dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan ada dua golongan yang berbeda. Di surat Al-Waqi'ah ayat 41 Allah menjelaskan dengan istilah ashabul simal, golongan kiri. Sedangkan ayat 27 surat Al-Waqi'ah Allah menyebutkan ashabul yamin, golongan kanan. Di surat yang lain Allah juga menerangkan tentang dua golongan ini. Di surat Al-Balad ayat 19 Allah menyebutkan dengan istilah ashabul mas'amah, golongan kiri. Dan ayat 18 Allah menyebutkan dengan istilah ashabul maimanah, golongan kanan. Dua golongan yang tidak akan sama tujuannya dan tidak akan sama hasil akhirnya besok. Golongan kiri, golongan kanan. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang lain, surat yang lain, Allah tidak menyebutkan golongan kiri atau golongan kanan. Allah tidak mengistilahkan kafir atau beriman. Allah menyebutkan dengan istilah lain. Di surat Al-Mujadilah ayat 19 Allah mengistilahkan, menyebutkan hizbus syaitan, golongan setan. Sedangkan di Al-Mujadilah ayat 22 Allah menyebutkan dengan istilah hizbullah, golongan Allah. Kalau kita bicara golongan, kalau kita bicara katakanlah kelompok atau partai, dua golongan ini kalau kehidupan politik, saudara-saudara, suatu ketika mereka akor. Golongan kiri, golongan kanan akor. Mengapa mereka akor? Rukun, punya kepentingan yang sama. Jadi golongan kanan merapat ke golongan kiri, DP ngerengek supaya diberi tempat, supaya diberi sesuatu, merapat akhirnya menjadi satu, golongan kanan dan golongan kiri. Itulah kehidupan politik. Kalau kepentingannya tidak sama, ya tidak akor lagi. Di dalam Al-Quran Allah tidak mengajarkan supaya golongan kanan merapat ke golongan kiri. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyuruh golongan kanan atau golongan Allah ini merapat ke golongan setan. Justru yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, golongan kanan ini, golongan Allah ini asyiddaul kufar, bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Para jamaah yang dirahmati Allah, baik golongan kiri atau golongan setan tadi maupun golongan kanan atau golongannya Allah tadi, dua-duanya punya anggota. Dua-duanya punya anggota. Siapa? Atau mengapa mereka termasuk golongan setan? Mengapa mereka menjadi golongan setan?
hizbus syaitan. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, istawadza alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Setan telah menguasai mereka sehingga mereka lupa dari mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang rugi. Jadi penyebabnya adalah karena mereka sudah dikuasai oleh setan. Mengapa mereka dikuasai oleh setan? Karena mereka berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Penyebabnya itu berpaling dari Al-Quran. Berpaling itu melengos, kalau ditunjukkan hukum-hukum Allah dari Al-Quran, menolak. Yang dipegang teguh, yang dijunjung tinggi hanya aturan, hanya hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal aturan atau hukum yang dibuat oleh manusia itu belum tentu menyelamatkan. Walaupun dibuat oleh orang banyak dengan berkali-kali rapat dengan biaya yang cukup besar, aturan atau hukum yang dibuat oleh manusia itu belum tentu menyelamatkan. Tetapi mereka lebih berpegang pada itu, berpegang pada itu. Mereka justru berpaling dari Al-Quran. Padahal Allah memberitahu kepada manusia, wa may ya'shu an dzikri rahman, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, pasti setan akan menguasai mereka. Dan orang itu kalau sudah dikuasai setan, seperti surat Al-Mujadilah ayat 19 ini, mereka lupa mengingat Allah karena dikuasai setan. Dan karena mereka dikuasai setan, apa saja yang mereka lakukan, walaupun itu tidak beres, tidak benar, nurut perasaannya bener. Kenapa? Otaknya sudah full setan, tidak ada hidayah dari Allah. Apa saja dilakukan yang tidak benar, tidak benar, tidak benar, rumangsane bener tok. Diingatkan menter, walaupun sampai nuntut sampai ke puncak sana, sama, tidak akan berhasil tuntutan sampai ke puncak itu. Berapa banyak kasus Komnas HAM nuntut memberikan rekomendasi dan sebagainya, menter. Terlalu banyak kasus-kasus yang seperti itu. Jangan-jangan ayat ini memang sudah mendarah daging pada banyak orang. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, dua golongan jangan kita salah pilih untuk menjadi golongan yang benar-benar diselamatkan oleh Allah, yaitu golongan Allah tadi. Jangan sampai menjadi golongan yang setan. Para jamaah yang dirahmati Allah, mengapa mereka lupa oleh Allah? Karena mereka berpaling dari Al-Quran. Padahal mengingat Allah itu perintah. Zikrullah, zikir, mengingat Allah itu perintah, tidak sekedar seyogianya. Mengingat Allah itu perintah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Di surat Al-Baqarah ayat 152, Allah menyatakan, fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku dan aku Allah pasti akan ingat kepadamu. Jadi mengingat Allah, zikrullah itu perintah. Tinggal kita, banyak orang-orang yang tidak ingat Allah, yang diingat hanya selain itu duniawi. Ya apa carane aku iso dadi maneh, ya apa carane aku iso menang, ya apa saja. Padahal
itu urusan dunia. Urusan dunia tidak selamanya menguntungkan, tidak selamanya menyenangkan. Orang yang kafir bisa sukses di dunia, tapi orang kafir tidak akan bahagia di akhirat. Orang beriman bisa sukses di dunia, dan orang beriman dijamin bahagia di akhirat. Ini bedanya. Bedanya di situ. Kalau di dunia kafir pun bisa sukses, dalam kompetisi bisa menang, dalam pemilihan bisa menang, walaupun mereka kafir, karena pendukung-pendukungnya juga kafir, bisa menang. Tapi itu dunia. Tapi di akhirat, kemenangan seperti yang dialami orang kafir di dunia tidak akan terulang di akhirat. Maka barangkali kita para jamaah sedang tidak sukses di dunia sekarang ini, kok sedang kalah ya dalam percaturan sehari-hari dengan orang kafir. Jangan putus asa ya, jangan putus asa. Kita masih punya harapan masa depan yang itu abadan abada, bahagia akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi, mengingat Allah itu perintah dan janji Allah, kalau kamu ingat kepada aku Allah akan ingat padamu. Apa manfaatnya kalau kita ingat kepada Allah? Di samping kita tidak dikuasai setan, kalau kita mengingat kepada Allah itu kita tidak akan dikuasai setan. Juga Allah menjamin, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman pasti hatinya akan tentram manakala mereka zikir mengingat Allah. Dijamin oleh Allah, dijamin. Bahkan kalimat terakhir Allah dengan tegas menyatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati dijamin tentram. Dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, ayo ingatan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, ayo semakin ditingkatkan. Walaupun tantangan semakin hari tidak semakin kecil, ujian semakin hari tidak semakin ringan, jangan membuat kita kendor di dalam mengingat Allah. Zikrullah, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Allah sayang kepada manusia, maka Allah juga berpesan. Apa pesan Allah? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti, jangan kamu seperti siapa? Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi Allah itu karena sayang pada kita, kepada manusia, diingatkan, jangan kamu seperti. Berarti yang dipakai contoh ini, yang dituding Allah ini orang yang jelek. Jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Akibatnya mereka akan lupa pada dirinya sendiri, dan mereka itulah orang yang fasik. Dari surat Al-Hasr, surat 59 ayat 19. Itulah kasih sayang Allah pada kita. Tapi namanya manusia, walaupun sudah diingatkan oleh Allah, jangan kamu seperti orang yang lupa oleh Allah, nyatanya masih banyak orang-orang yang lupa oleh Allah bergabung dengan orang-orang yang lupa oleh Allah, yang akibatnya mereka akan dikuasai setan. Kalau mereka sudah dikuasai setan, maka setan itu selalu menyuruh mereka berbuat yang tidak baik, dan nurut anggapannya baik saja. Golongan setan, anggotanya banyak golongan setan ini. Jadi kalau di surat Al-Mujadilah ayat 19 Allah menyebutkan hizbus syaitan, golongan setan, anggotanya banyak sekali. Di antaranya para jamaah yang berbahagia, orang-orang yang kafir,
Innal ladzina kafaru, suya orang yang kafir itu sana kafir, kafaro, menolak, tidak akan pernah mau ditunjukkan ini loh aturan dari Allah yang pasti menyelamatkan kamu, tidak mau. Dan kita tahu di Al-Quran banyak Allah menerangkan orang-orang yang kafir itu tempat mereka akhirnya fi nari jahannam khalidina fiha, tempat mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal dalamnya. Termasuk juga anggota berikutnya orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah, menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah, menyembah selain Allah, musyrik. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan, walaupun dia itu melakukan banyak amalan, tapi karena mereka mempersekutukan Allah, maka amalannya lenyap, tidak ada nilainya di sisi Allah. Para jamaah yang berbahagia, maka hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan mempersekutukan Allah, keyakinan menuhankan selain Allah apapun bentuknya. Malah dalam Al-Quran ada 3 ayat yang Allah memulai dengan kalimat tegas, laqad kafaro, sungguh telah kafir. Jadi ada 3 ayat yang permulaannya sama. Surat Al-Maidah ayat 17, surat Al-Maidah ayat 72, surat Al-Maidah ayat 73. Permulaannya sama, laqad kafaro, sungguh telah kafir. Siapa orang yang kafir yang menurut Allah dalam Al-Maidah ini? Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi orang-orang yang beranggapan, orang-orang yang meyakini anaknya Maryam itu sebagai Tuhan, dia berarti kafir. Betapa banyak orang kafir di muka bumi karena mereka menuhankan Al-Masih Isa putra Maryam ini. Memang istilahnya di Al-Quran Al-Masih Isa putra Maryam, beda dengan istilah Alkitab. Tidak ada istilah Al-Masih putra Maryam. Putra Maryam menurut Alkitab dinamai Yesus. Maka kemudian ini kita bawa kepada Al-Maidah 17, Al-Maidah 72, Al-Maidah 73. Siapa yang menuhankan anaknya Maryam itu berarti mereka kafir. Lebih tegas lagi di ayat yang 72, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir yang menuhankan Isa putra Maryam itu diharamkan masuk surga. Belum titik, sebenarnya itu sudah cukup, diharamkan masuk surga. Tapi kemudian Allah melanjutkan, dan tempat mereka adalah jahanam. Hanya gara-gara menuhankan anaknya Maryam, menganggap anaknya Maryam sebagai Tuhan, mereka itu haram masuk surga dan tempat mereka neraka. Saudara-saudara para jamaah yang berbahagia, sampaikan ayat ini. Oh, ini ayat kok. Soal mereka terus seperti itu silakan. Mereka mau sadar la ilaha illallah, alhamdulillah. Jangan kita tidak berani menyampaikan kebenaran. Perintah Allah untuk mengatakan yang benar adalah benar. Jangan mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil, jangan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Jangan kamu samakan antara yang iman dengan yang kafir. Jangan kamu samakan golongan kanan dengan golongan kiri. Jangan kamu samakan golongan Allah dengan golongan setan. Jangan kamu campur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dicampur aduk. Hak jangan dicampur dengan batil, rusak nanti. Indonesia telah pernah mengalami, jadi politik di Indonesia telah pernah mengalami percampuran yang hak dengan yang batil.
Itulah ketika tahun 60-an hak dengan batil menjadi satu, menamakan diri nasional agama komunis, Nasakom, nasional agama komunis. Ini percampuran antara hak dengan batil. Mudah-mudahan otak umat Islam, otak orang beriman Indonesia tidak akan mengalami seperti ini lagi. Tapi kembali pada Al-Baqarah 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur aduk, jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Kalau kita sudah taat dengan ayat itu enak. Wa taktumul haq, jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Islam itu hak, katakan Islam itu hak. Tauhid itu hak, katakan tauhid itu hak. Musyrik itu batil, katakan musyrik itu batil. Karena ini perintah, menyatakan yang hak itu perintah. Soal mereka mau terima, mau dengarkan, alhamdulillah. Tidak mau, urusannya dia. Yang penting kita sudah menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir, peringatkan, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah mengingatkan. Kembali kepada anggota golongan setan, di samping orang kafir, orang musyrik, juga orang-orang munafik. Nampaknya ngakunya beriman, tapi ternyata sebenarnya mereka tidak beriman. Ini yang justru membingungkan, itu sikap ini. Kalau kafir karuan wis, garisnya jelas. Kafir iman jelas. Tapi munafik ini merepotkan ini. Makanya hukumannya beda. Hukumannya beda. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alim. Kasih tahu orang-orang munafik itu, mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Apa azab yang pedih itu? Innal munafikin, sesungguhnya orang munafik itu pasti ditempatkan di neraka yang paling dasar. Orang kafir neraka, ya, tetapi orang munafik neraka yang paling dasar. Dan mudah-mudahan Indonesia ini tidak banyak dan tidak dipimpin oleh orang-orang yang munafik, orang yang cuma pura-pura. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tapi Allah tidak bisa dibujuki. Walaupun mereka ngomong beriman, 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 Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Itulah golongan munafik. Disinilah para jamaah yang berbahagia, anggotanya golongan setan itu banyak sekali, termasuk orang yang fasik, suka melanggar aturan, termasuk orang-orang yang kadzab, mendustakan agama. Bahkan di surat Al-Mursalat surat 77 diterangkan sampai 10 kali oleh Allah dengan kalimat yang sama. Celaka bagi orang-orang yang kadzab, yang mendustakan, 10 kali di ayat itu. Dan mereka adalah anggota daripada golongan setan, termasuk juga orang yang berpaling tadi. Para jamaah yang dirahmati Allah, diterangkan dalam Al-Quran, anggotanya golongan setan itu adalah orang-orang yang berteman, orang-orang yang berkasih sayang dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nanti bedanya dengan anggotanya golongan Allah. Jadi anggota golongan setan ini adalah orang-orang yang berteman, berkasih sayang dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nanti akan ketemu siapa anggotanya golongan Allah ini, sebaliknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Allah kasih sayang kepada manusia supaya manusia tidak ditipu, tidak dijerumuskan, tidak disesatkan oleh setan. Maka Allah banyak mengingatkan juga dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan, jangan kamu ikuti doktrin-doktrin dari setan, jangan kamu ikuti, jangan kamu ikuti, jangan ikuti. Kenapa? Tidak ada setan yang menyuruh baik itu, tidak ada. Walaupun omongannya manis, tapi kalau itu busuk, ya tetap busuk, walaupun dibungkus dengan bungkus yang baik. Kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia, walaupun dibungkus itu untuk meningkatkan perekonomian dan sebagainya, tapi jangan-jangan di dalamnya ada niat busuk dari mereka. Ini yang perlu dicermati. Ketika PPKM, kita bangsa Indonesia begitu ketat, mau ke desa sulit, mau ke kotanya sulit, PPKM, apalagi PPKM darurat. Tapi namanya tenaga kerja asing bolak-balik teko nang Indonesia, dan itu legal, setahu Bapak itu. Coba bayangkan yang begini ini, saudara-saudara. Umat Islam, utamanya masyarakat Indonesia pada umumnya harus menyadari, Nah, kembali kita, supaya kita tidak menjadi golongan setan. Ayo kembali tadi, Allah menyuruh kita, fadhkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku dan aku Allah pasti ingat kepadamu. Dan manfaat ingat kepada Allah seperti saya terangkan tadi di surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati dijamin tentram. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah. Sekarang golongan Allah. Jadi surat Al-Mujadilah ayat 19 itu golongan setan. Sedangkan surat Al-Mujadilah ayat 22 itulah golongan Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizbullah humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Siapa anggota golongan Allah itu? Kalau tadi golongan setan punya anggota, golongan Allah pun punya anggota. Maka sebagian diterangkan di surat Al-Mujadilah ayat 22, tapi juga di ayat-ayat yang lain diterangkan itu. Golongan Allah itu diterangkan orang-orang yang beriman, yang tidak saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi golongan Allah itu, anggota golongan Allah itu ialah orang-orang yang beriman, yang tidak saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Tegas, tidak saling mencintai, artinya tegas. Bukan kita memusuhi mereka, enggak. Bukan kita orang beriman mendolimi mereka, enggak. Tapi tidak saling mencintai, tegas. Kita harus tegas. Jadi sikap golongan Allah ini, sikap orang beriman itu harus tegas terhadap mereka. Diterangkan di surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Urut-urutan ayat diakhiri dengan lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan dicampur aduk, jangan kemudian gantian. Kamu punya acara, aku ikut meramaikan. Nanti sebaliknya kalau aku punya acara, kamu yo ikuti.
cara yang seperti itulah cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita harus tegas, kita harus tegas. La a'budu ma ta'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang aku sembah Allah, la ilaha illallah. Yang kamu sembah selain Allah, jangan dicampur. Dan memang sebenarnya manusia itu diperintah oleh Allah menyembah hanya kepada Allah saja. Seluruh manusia diperintah oleh Allah supaya menyembah hanya kepada Allah. Karena ayatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nas, subudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia, siapa saja yang sadar bahwa dirinya manusia, dipanggil di ayat ini ya ayyuhan nas, hai manusia. Manusia Indonesia, manusia mana saja dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas, hai manusia. Subudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jadi yang harus kita sembah itu Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan, bukan. Tapi karena diliputi setan, tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang menciptakan, tapi menyembah Tuhan yang diciptakan. Disinilah ya, kerusakan terjadi ya. Pernah di suatu negeri yang semula mendapat istilah dalam Al-Quran, diberikan predikat oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum Sabak, negeri Sabak, negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun. Itulah kaum Sabak, negeri Sabak. Tetapi kemudian mereka menyembah selain Allah ya. Jadi persoalannya karena mereka menyembah kepada selain Allah. Burung Hudhud memberitahu kepada Nabi Sulaiman, wajadtuha wa qaumah, aku melihat, aku menyaksikan ada satu kaum yang kaum itu menyembah kepada matahari dan tidak menyembah kepada Allah. Persoalannya bukan menyembah kepada matahari saja, tapi yang harus kita garis bawahi menyembah kepada selain Allah. Akhirnya negeri Sabak dihancurkan oleh Allah dengan banjir yang besar sehingga perekonomiannya hancur gara-gara menyembah selain Allah. Indonesia, semakin banyak orang yang menyembah kepada selain Allah, mempercepat kehancuran Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang yang mengaku beriman harus bertauhid, istiqomah dalam ketauhidan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Pertahankan ketauhidan kita, yang berarti mempertahankan Indonesia tidak akan cepat dihancurkan oleh Allah. Dengan mempertahankan la ilaha illallah, dengan mengajak manusia kembali kepada Allah, 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 Indonesia tidak akan cepat dihancurkan. Dan ini bersaing terus antara penyembah Allah dengan penyembah pada selain Allah, selalu bersaing. Kalau golongan kiri penyembah pada selain Allah ini yang menang, berarti mempercepat kehancuran negeri ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali golongan Allah di surat Al-Mujadilah ayat 22 diterangkan dengan sikat di situ. Orang-orang yang beriman tidak saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ayat ini bisa dijadikan pedoman hidup bagi orang yang mengaku beriman di Indonesia. Tidak saling mencintai, tidak saling mencintai bukan berarti memusuhi, tidak, tapi tegas, tegas, tegas.
Tetapi urusan dunia membuat kita tidak tegas. Kepingin dapat jabatan, bergabung. Kepingin dapat ini, bergabung. Itulah kelakuan orang yang beriman, yang tidak ingin menjadi golongan Allah. Tetapi mereka ya ke sana, ya kemari, ya ke sana, ya kemari. Hanya sekedar mencari keuntungan dunia. Padahal Islam tidaknya mengajarkan keuntungan dunia. Islam tidaknya menganjurkan kebahagiaan dunia. Islam itu dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ditambah lagi wa fil akhirati hasanah, malah ditambah lagi wa qina adzabannar. Itulah Islam. Kalau hanya mementingkan urusan dunia saja, kebahagiaan dunia saja, dunia ini penuh dengan tipu daya. Dan kesenangan dunia ini tidak lain hanyalah tipuan belaka. Maka jangan kamu terpedaya dengan suksesnya orang-orang kafir di dunia ini. Jangan kamu terpedaya dengan suksesnya golongan kiri, golongan kiri, golongan kiri dalam kehidupan di dunia ini. Itu hanya kesenangan sesaat, mataul, kesenangan sesaat, kesenangan yang sedikit. Senang ketika dia dipilih kembali, senang ketika diperpanjang periodenya, senang ketika usahanya sukses, senang. Tapi kalau dia kafir, kesenangan yang ada di dunia tidak akan menjadi kesenangan di akhirat karena dia kafir. Di sini orang beriman jangan mudah terpengaruh, kepencut dengan suksesnya orang kafir. Para jamaah yang berbahagia, anggota golongan Allah, di antaranya juga orang-orang yang istiqomah dalam ketauhidan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, lalu mereka istiqomah, teguh pendirian, tidak mempan ditakut-takuti, tidak mempan diiming-iming dengan sesuatu yang menarik supaya dia musyrik, tidak, istiqomah dalam ketauhidan. Maka Allah mengatakan tidak ada rasa takut, tidak akan bersedih hati. Kenapa? Allah sudah menyiapkan pada mereka orang yang istiqomah itu surga dengan segala kenikmatannya. Anggota golongan Allah termasuk orang-orang yang tidak mencampur baurkan yang hak dengan yang batil tadi. Tegas hak, tidak akan dicampur dengan yang batil. Jadi antara iman dan kafir jelas. Innalladzina kafaru tabaul batila. Orang yang kafir itu mengikuti yang batil. Surat Muhammad ayat 7. Jadi terangkan ya Allah, innalladzina kafaru, sungguhnya orang kafir itu tabaul batila, mengikuti yang batil, yang enggak gena, yang enggak gena, yang enggak gena. Maka kalimat berikutnya Allah beritahu walladzina amanu tabaul haqqa min rabbihim, dan orang-orang yang beriman itu mengikuti yang hak, kebenaran dari Allah. Tidak akan bisa ketemu, tidak akan ketemu, tidak akan ketemu. Tinggal kita, tinggal kita kuatkan hati kita, kuatkan sikap kita dengan garis yang cukup tegas tadi, dan ayo kita yakin hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan Allah adalah satu-satunya penolong. Tidak usah khawatir. Jadi dua istilah dalam Al-Quran tadi sangat jelas. Iman kafir ya, golongan kiri golongan kanan ya. Tetapi satu-satunya ayat yang menerangkan golongan setan golongan Allah hanya saya temukan di surat Al-Mujadilah. Kalau golongan kiri golongan kanan tadi di surat Al-Waqi'ah ada, di surat Al-Balad ada. Golongan iman golongan kafir banyak ayat, tapi khusus golongan setan golongan Allah nanti bisa para jamaah buka di surat 58
surat Al-Mujadilah ayat 19, itulah golongan setan, dan ayat 22, itulah golongan Allah. Mudah-mudahan kita tidak salah pilih, mudah-mudahan kita tidak mudah digelincirkan oleh setan dengan segala caranya sehingga tergelincir mendekati, menggabungkan diri, mencintai golongan-golongan setan. Naudzubillah. Memang tidak langsung, sedikit demi sedikit menuju kepada golongan kiri, sedikit demi sedikit menuju kepada golongan setan, akhirnya bergabung. Kalau sudah bergabung, wah omongannya, walasannya macam-macam. Wah memang otak setan. Mudah-mudahan kita umat Islam, orang yang beriman, teguh pendirian, istiqomah dalam kebenaran Islam ini. Bahkan Allah menegaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Islam yang bagaimana? Islam secara kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Jadilah kamu orang Islam secara kafah, orang Islam yang berkualitas. Dan jangan kita dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semoga kita bersama anak turun kita benar-benar selalu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah, sehingga sikap kita hingga akhir hayat kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertauhid dan menjadi golongan Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.